Halo semuanya, penasaran dengan energi apa yang akan menghampirimu di bulan ini? Simak video saya agar kamu bisa mengantisipasinya. Hubungi saya juga via WhatsApp teks jika ada kebutuhan untuk membaca energi lebih mendalam. Terima kasih ya sudah mampir, sudah suka, sudah berbagi dan berlangganan, serta menyempatkan diri untuk menyematkan komen di video-video Peculiar Nimbus. Enjoy! Hai Aquarius, selamat datang di channel saya. Kita mulai ya, ini adalah energi untuk Desember 2022. Saya punya 3 energi untuk kamu, energi yang mungkin akan memasuki kehidupan kamu supaya kamu bisa mengantisipasinya. Oke? Kita mulai dengan yang pertama. Kartu yang keluar adalah The Moon, Three of Cups, The Hermit, dengan klarifikasi The Tower, dan The Hierophant. Ini energi besar nih Aqua. Kalau kamu perhatikan dari 5 kartu ini, hanya satu kan yang minor arcana, berada di tengah-tengah major arcana, ya kan? Hanya Three of Cups itu, dikelilingi major arcana. Yang saya rasakan di sini akan ada suatu rahasia yang terbongkar di Desember untuk kamu. Rahasia tersebut mungkin bukan sesuatu yang mengenakan ya. Ada kan rahasia yang bikin hati kita jadi senang, ada rahasia yang bikin hati kita terkejut, tapi ada juga rahasia yang bikin hati kita jadi feeling bad, merasa nggak enak, merasa nggak nyaman gitu loh. Dan ini yang saya rasakan seperti itu, karena dengan The Moon, energi rahasia, ketemu sama The Tower, ini kan mengagetkan, mencengangkan. Diikuti dengan Three of Cups, yang saya rasakan rahasia tersebut ada hubungannya dengan pertemanan kamu atau persahabatan kamu. Mungkin ya, nggak harus benar ini. Mungkin kamu dihianati oleh sahabat kamu. Mungkin teman kamu yang selama ini kamu anggap teman, ternyata dia flirting sama pasangan kamu atau orang yang kamu suka. Atau mungkin rekan kerja kamu di kantor atau pasangan partner kerja kamu di kantor atau partner usaha kamu di kantor ternyata ketahuan korupsi. Apapun bentuknya di sini ada hubungannya dengan hubungan pertemanan, persahabatan atau partnership gitu loh. Jadi yang tadinya kamu anggap dia teman, ternyata selama ini dia berbuat curang di belakang kamu. Macam-macam kecurangannya kan, nggak harus selingkuh, nggak harus korupsi, nggak harus nggak harus yang berat-berat lah. Tapi paling tidak dengan diakhiri dengan The Hermit di sini, ini bikin kamu jadi berpikir ulang gitu loh. Kenapa ya? Kok gue bisa-bisanya gue buta sama keburukannya dia gitu loh. Karena The Hermit kan energi analisa kan, kita menganalisa situasi. Jadi kayak apapun rahasia yang terbongkar antara kamu dengan orang lain, dengan seseorang, yang saya rasanya ada hubungannya sama temen kamu, sahabat kamu, atau orang yang kamu percaya, ini kayak bikin kamu tuh jadi menarik diri, mengisolasi diri, dan menganalisa, kok bisa-bisanya gue buta akan keburukannya dia. Apa salahnya? Di mana salah gue? Tapi yang saya rasakan tuh bukan di mana salah gue kok bisa ditipu, bukan. Tapi kayak di mana salah gue kok bisa percaya sama dia. Jadi jatuhnya kamu justru malah menganalisa diri kamu sendiri. Kamu bukan menganalisa si orang tersebut yang berbuat salah kepada kamu. Which is bagus kan? Artinya dengan klarifikasi The Hierophant di sini, artinya kamu jadi nilai kehidupan kamu tuh meningkat. Yang selama ini kamu percaya diri kamu tuh A misalnya, ini jadi naik tingkat jadi B. Yang kedepannya akhirnya kamu akan bisa
lebih hati-hati lagi memilih teman, kamu akan bisa lebih hati-hati percaya sama orang lain, karena ada nilai kehidupan yang meningkat, yang naik gitu loh, naik level dengan the Hierophant. Jadi kayak pengkhianatan ini, apapun nanti yang akan terjadi, saya sih berharapnya nggak terjadi ya. Tapi di sini yang tadi saya bilang di awal, ini 1 minor arkana dikelilingi 4 major arkana. Ini sesuatu yang besar nih. Jadi kemungkinan akan terjadi. Apapun rahasia yang terbongkar, apapun pengkhianatan yang akhirnya ketahuan, pada akhirnya ini akan merubah gaya hidup kamu juga. Karena dengan nilai kehidupan kita yang berubah, nilai kehidupan kita yang naik tingkat, otomatis gaya hidup kita pasti akan berubah. Yang tadinya mungkin kamu kalau sama orang baru kamu langsung rangkul, kamu langsung jadi teman dekat, kamu pokoknya langsung hahaha asik, senang gitu kan. Karena energi Three of Cups kan energi joyful kan, kesenangan kan. Ini mungkin ke depannya setelah ini terjadi, pengkhianatan ini terjadi kepada kamu, mungkin ke depannya kamu jadi hati-hati sekali dengan orang baru. Boro-boro dengan orang baru mau hahaha. Sama orang lama pun, sama sahabat-sahabat kamu yang lama, teman-teman lama, kamu juga akhirnya mungkin di awal-awal terjadinya hal ini kamu mungkin akan curiga. Karena kok bisa cuma gue yang belum tahu tentang rahasia ini gitu loh. Jadi kayak orang-orang di sekitar kamu udah tahu mengenai hal tersebut, tapi kok kamu baru tahu gitu loh. Jadi mungkin ini ada hubungannya sama yang tadi saya bilang di awal. Mungkin sahabat kamu atau teman kamu, teman main kamu gitu ya, itu ternyata flirting di belakang kamu dengan pasangan kamu. Teman-teman kamu yang lain udah tahu kalau mereka berdua tuh ada main. Tapi karena kamu pasangannya, jadi nggak ada yang berani ngucap gitu loh, nggak ada yang berani ngasih tahu kamu. Takut kamu sakit hati mungkin, takut kamu marah, takut kamu sedih, apapun bentuknya. Intinya adalah pada saat kamu tahu, itu akan merubah diri kamu 180 derajat. Tapi ke keadaan yang lebih baik. Yang artinya ke depannya kamu akan hati-hati sekali untuk percaya dengan orang. Kamu akan hati-hati sekali dengan orang baru. Jadi hasil analisa kamu terhadap diri kamu sendiri itu akan membuahkan sesuatu yang jauh lebih jauh lebih baik ya. Karena ya kamu gak mau lagi sakit hati seperti sebelumnya. Kamu gak mau lagi disakiti seperti sebelumnya kan. Gitu loh. Intinya tuh seperti itu. Jadi ini sesuatu yang besar nih yang saya rasakan. Oke? Anyway, sekarang kita lihat energi yang kedua ya, yang jauh lebih bagus daripada yang pertama. Kartu yang keluar adalah The Hangman, The Sun, dengan klarifikasi Knight of Wands. Ini energi kamu nih yang saya rasakan nih, Knight of Wands. Terlepas kamu cewek atau cowok. Oke, ini kalau selama ini kamu merasa terkekang dengan The Hangman, atau kamu merasa kayaknya terus menerus berkorban, pokoknya kayaknya nggak habis-habis nih pengorbanan gue gitu, sehingga kamu nggak bisa bergerak kan. Kalau terperangkap seperti ini kan kita susah mau ngapa-ngapain kan, kaki kita di atas, tangan kita kepala kita di bawah gitu kan. Di sini yang saya rasakan di saat-saat kamu seperti ini, The Hangman ini, justru di saat-saat itulah kamu mendapatkan inspirasi. Kalau kamu perhatikan di sini, The Hangman ini kan adalah energi kita juga untuk mendapatkan inspirasi kan. Kepalanya nih kan terang benderang kan. Jadi kayak, gue dapet solusi nih, gue dapet inspirasi nih, gue tahu nih jalan keluarnya gitu loh. Ketemu dengan The Sun yang semuanya akhirnya jadi jelas. Jelas kamu harus ngapain. Jelas kamu harus bagaimana. Nggak lagi berkorban terlalu banyak. Nggak lagi menomorduakan diri kamu sendiri. Kamu di sini yang saya rasakan semuanya menjadi jelas gitu loh. Menjadi terang benderang sehingga
akhirnya kamu bisa bergerak lagi. Karena Knight of Wands kan klarifikasinya. Energi kita bertindak, ya kan, bergerak, melakukan sesuatu. Tadinya kamu nggak bisa bergerak sama sekali. Mungkin apabila digabungkan dengan energi yang pertama, apabila ini energi kelanjutannya ya, mungkin selama ini kamu memang udah nggak, ini contoh nih ya, kamu mungkin selama ini emang udah merasa nggak cocok lagi sama pasangan kamu. Cuma ya kamu tahan-tahan karena kamu nggak mau nyakitin dia misalnya, kamu nggak mau merusak hubungan kamu sama dia ke depannya. Jadi kamu tahan-tahan, kamu berkorban gitu kan. Tapi ternyata rahasia yang terbongkar adalah dia main sama teman kamu sendiri. Dari situlah akhirnya kamu mungkin jadi semuanya jelas gitu kan. Oh, ya mungkin kata hati gue udah ngasih tahu ke gue sebelumnya, cuma gue aja nggak pernah mau dengerin. Mungkin sebenarnya kata hati gue udah bilang kalau ini orang, pasangan gue ini bukan yang terbaik buat gue. Jadi sekarang begitu rahasia terbongkar, semuanya menjadi jelas. Gue mendapat inspirasi untuk akhirnya cabut aja, ya bergerak aja, ya udah keluar dari hubungan tersebut. Daripada gue terus-menerus menderita gitu loh. Jadi saya nggak tahu, ini mungkin ada hubungannya sama energi yang pertama, tapi mungkin juga enggak. Tapi intinya adalah di energi yang kedua ini, kamu enggak lagi terpenjara, terperangkap, terbelenggu. Kamu enggak lagi perlu mengorbankan diri kamu, mengorbankan apa yang kamu inginkan dalam hidup. Kamu bisa bergerak jauh lebih bebas. Kamu bisa melakukan apa yang kamu mau untuk kebaikan kamu, untuk masa depan kamu. Oke? So, sekarang kita lihat energi yang ketiga ya. Kartu yang keluar adalah food, makanan, dengan klarifikasi strength dan Eight of Pentacles. Kalau ini kayaknya ada hubungannya sama nafsu. Yang saya lihat di sini seperti itu. Food di sini, makanan di sini yang saya rasakan tuh nafsu. Ya mungkin nafsu makan atau nafsu menghabiskan uang dengan belanja misalnya, atau nafsu apapun lah yang membuat kamu jadi melakukan sesuatu berlebihan. Makanya ada strength kan, klarifikasinya strength. Kita harus menarik kekuatan di dalam diri kita untuk menahan nafsu kita, gitu loh. Jadi contohnya, misalnya nih, entah kenapa di Desember nanti, kamu tuh kepengen makan terus bawaannya. Ya mungkin karena stres ya, mungkin dengan akibat dari energi yang pertama, ya kan? Kamu stres berat, mungkin akhirnya jatuhnya ke makanan. Bisa jadi seperti itu kan. Bawaannya pengen makan terus, jadi kayak stress eating gitu kan. Kalau kamu stres dikit, mikirin hal-hal yang ngeselin dikit, kamu langsung makan gitu loh. Untuk membuat diri kamu nyaman. Comfort food gitu kan. Kamu memakan sesuatu supaya hati kamu jadi nyaman lagi. Jadi di sini yang saya rasakan, dengan klarifikasi strength, kamu akan pada akhirnya lah, pokoknya pada akhirnya kamu akan sadar gitu loh, kalau gila nih gue bisa naik 2-3 kilogram dalam sebulan kalau gue makan kayak gini, gue harus nahan diri nih. Dan akhirnya juga kamu mungkin akan banyak olahraga dengan Eight of Pentacles. Kamu akan banyak bergerak lah dengan Eight of Pentacles, agar supaya untuk membakar apa yang kamu makan, kalori yang kamu masukkan ke dalam tubuh kamu, gitu loh. Contohnya tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya pun ini bukan makanan, ini mungkin bentuknya adalah kamu jadi gila online shopping, kamu belanja gila-gilaan, atau kamu menghabiskan uang, menghamburkan uang, ya balik lagi kan, stress buying gitu loh. Jadi kamu membeli sesuatu untuk menyenangkan hati kamu karena kamu lagi stres misalnya kan. Tapi pada akhirnya kamu akan sadar juga kok. Maksudnya ini dalam Desember ini mungkin 1 minggu 2 minggu aja kamu gila-gilaan makannya atau gila-gilaan belanjanya. Tapi kemudian kamu akan sadar diri bahwa gue gak bisa nih kayak gini terus. Gue harus berhenti belanja nih. Gue gak bisa ngabisin duit gitu aja untuk beli hal-hal yang gak penting misalnya kan.
Dan dengan Eight of Pentacles kamu akan kembali memfokuskan diri kamu ke pekerjaan kamu atau ke keuangan kamu. Kembali fokus untuk membuat uang, untuk ya pokoknya kalau misalnya kamu punya usaha sendiri ya kamu akan berusaha untuk ngejual produk kamu atau jasa kamu gitu loh. Tapi intinya di energi yang ketiga adalah nafsu. Kamu harus hati-hati dengan nafsu kamu sendiri, oke? So, good luck Aquarius, kita jumpa lagi selanjutnya ya. Bye.